Assalamualaikum, selamat pagi. Gimana kabarnya nih teman-teman semua? Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Organisasi di Indonesia ada 6. Yang pertama adalah Organisasi Budi Utomo, yang kedua Sarekat Islam, yang ketiga Indische Partij, yang keempat Perhimpunan Indonesia, yang kelima Partai Komunis Indonesia, dan yang terakhir Partai Nasional Indonesia. Materi selanjutnya yakni pembahasan mengenai organisasi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 atas inisiatif dari Dr. Wahidin Sudirohusodo yang kemudian disebut oleh Sutomo dan rekan-rekannya di School Thought of Leading Fund Indische Arsten atau disingkat sebagai STOVA or STOVIA atau Sekolah Dokter Pribumi. Nah, tujuan didirikannya Budi Utomo ini adalah untuk mengembangkan pendidikan dan kebudayaan serta melakukan usaha peningkatan perekonomian. Berdasarkan hasil dari Kongres pada tanggal 3 hingga 5 Oktober 1908, Budi Utomo diketuai oleh Tirto Kusumo dari Karanganyar. Keanggotaannya dari organisasi Budi Utomo ini terbatas dan hanya untuk suku Jawa saja, Bali dan juga Lombok, serta hanya bergerak dalam bidang pengajaran, pendidikan, dan kebudayaan serta tidak terlibat dalam politik. Organisasi selanjutnya yakni Organisasi Sarekat Islam. Sarekat Islam sendiri didirikan oleh Saman Hudi pada tahun 1905 di Solo dengan nama Sarekat Dagang Islam atau SDI. Corak pergerakan dari Sarekat Islam sendiri yakni agama dan juga ekonomi. Hingga pada 10 September 1912 dirubah menjadi Sarekat Islam atau SI. Pada awalnya, Sarekat Islam bersikap kooperatif dalam perjuangannya. Akan tetapi, setelah diketahui Volksraad atau Dewan Rakyat tidak memperjuangkan kemerdekaan, maka perjuangan berubah menjadi non-kooperatif. Pada tahun 1921, SI atau Sarekat Islam terpecah menjadi dua, SI Putih dan SI Merah. SI Putih dipimpin oleh Cokroaminoto yang berhaluan Islam dan SI Merah yang berhaluan komunis dipimpin oleh Semaun dan Darsono, di mana akhirnya yang kemudian mendirikan organisasi PKI. Kemudian SI berganti menjadi Partai Sarekat Islam atau PSI Indonesia dengan Ketua Haji Agus Salim. Penambahan Indonesia dalam organisasi ini hanyalah sebuah kata, karena penambahan kata Indonesia menunjukkan semangat kebangsaan. Organisasi yang ketiga yakni Indische Partij. Indische Partij didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Dr. Ernest van Coys Eugenie Douwes Dekker yang kemudian dikenal sebagai Dr. Danu Dirjo Setia Budi. Yang kedua adalah Dr. Cipto Mangunkusumo dan Soewardi Soedjaningrat yang kemudian dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Indische Partij bermaksud membangun rasa cinta dalam setiap orang Hindia Belanda terhadap bangsa dan juga tanah airnya. Hal ini dilakukan dengan cara menyadarkan masyarakat dengan menghidupkan kembali harga diri, rasa mampu dan juga rasa kebangsaan atau nasionalisme. Dan dalam hal ini mereka menganjurkan suatu nasionalisme yang jauh lebih luas dari nasionalisme Budi Utomo. Dan cita-cita ini mereka disebarluaskan melalui Harian The Express atau sebuah majalah Harian The Express. Organisasi yang keempat yakni Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI didirikan dengan nama Partai Komunis Hindia atau PKH. Setelah Semaun dan Darsono dikeluarkan dari SI atau Sarekat
Islam pada Mei 1920, anggotanya sebagian besar dari Indonesia Sosial Demokratis Scheveningen atau ISDV yang didirikan oleh Sneeuwwilde, seorang Belanda yang berhaluan sosialis. Untuk mendapatkan banyak anggota, PKI melakukan infiltrasi atau penyusupan ke dalam organisasi lain dan sering menggunakan tokoh-tokoh Islam dalam menyebarkan pemikirannya. Misalnya, Misbah agar mudah diterima masyarakat Indonesia. Misbah merupakan tokoh Islam terkenal di Indonesia. Dalam pergerakannya, PKI bersifat non-kooperatif dan secara terang-terangan menentang kebijakan pemerintah Belanda. Dan tidak jarang PKI mengadakan pemogokan-pemogokan kerja sebagai protes kepada pemerintah Hindia Belanda, bahkan pernah melakukan pemberontakan walaupun akhirnya gagal. Organisasi Perhimpunan Indonesia atau PI. Pada tahun 1908, perkumpulan mahasiswa di Belanda mendirikan Indonesia Vereniging menjadi lebih maju setelah Muhammad Hatta, Sunario, Subadri, dan Ali Sastroamidjojo menjadi pemimpin, dan nama organisasi ini diganti menjadi Indonesia Vereniging dan terakhir pada 1925 menjadi Perhimpunan Indonesia. PI adalah organisasi yang pertama dengan tegas menuntut Indonesia merdeka, bersikap non-kooperatif, dan juga menyatakan perlunya persatuan masyarakat Indonesia. Usaha nyata PI dalam kemerdekaan dibuktikan dengan hadir dan menjadi anggota Liga Internasional Anti Penindasan Penjajah yang berkongres di Paris, Prancis pada tahun 1926. Dan pada tahun 1927, pada saat kongres di Brussels, Belgia, dengan tegas Muhammad Hatta menuntut kemerdekaan Indonesia. Untuk memperkuat perjuangannya, PI kemudian menggabungkan diri dengan Ligue Against Imperialism and National Independence yang didirikan oleh Mausenberg di Berlin, Jerman. Selain itu, tokoh-tokoh PI pun berhubungan dengan tokoh-tokoh mahasiswa Asia seperti Jawaharlal Nehru dari dan Hafez Ramdan Bey dari Mesir. Selanjutnya yakni ada 3 ideologi. Organisasi-organisasi pergerakan nasional di Indonesia memiliki 3 ideologi. Yang pertama adalah nasionalisme, Islam, dan juga komunis. Organisasi yang berideologikan nasionalisme ada Budi Utomo, Indonesia Partij, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Taman Siswa. Organisasi yang berideologi Islam ada Jong Islamic Bonds atau JIB, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama atau NU, dan PS2. Organisasi di Indonesia yang berideologi komunis ada Indonesia Demokratis Vereniging atau ISDV, Partai Komunis Indonesia atau PKI. Thank you. Sekian materi organisasi pergerakan nasional Indonesia. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk belajar teman-teman. Assalamualaikum.